Nama aku Nadia. Ini cerita yang sampai sekarang masih bikin aku susah tidur. Bahkan di siang bolong. Awalnya ini cuma soal nyari kos murah dekat kampus. Gak ada niatan sama sekali buat nyari masalah. Tapi masalahnya itu kayak nyamperin sendiri. Bangunan kosnya gimana ya? Dari luar udah bikin ngeri. 3 lantai, cat temboknya udah pudar dan berjamur. Ada bagian dinding yang bolong, kayak udah dimakan rayap. Jendela-jendela di lantai paling atas, sebagian ditutup pakai kayu. Waktu pertama kali lihat, aku udah ngerasa kayak ini tuh bukan tempat yang hidup. Lorongnya panjang, lampunya kuning kusam, beberapa bolam nyala, cuma setengah watt. Kayak mau mati. Baunya lembab, dingin. Ada aroma kayak kain basah yang kelamaan gak dijemur. Bercampur bau obat-obatan yang menusuk hidung. Ibu kosnya perempuan tua, jalannya agak bungkuk, kulitnya pucat kekuningan. Waktu aku tanda tangan kontrak, dia cuma bilang satu kalimat sambil menahan tatapan matanya ke aku. Nadia, kalau malam jangan naik ke lantai 4 ya. Aku sempat bengong. Soalnya setahu aku ini kos cuma 3 lantai. Aku mau nanya. Tapi tatapan ibu itu bikin aku diam aja. Malam pertama berjalan biasa aja. Sampai jam 2 pagi, aku kebangun karena suara itu. Kayak suara kursi berat diseret di lantai. Pelan tapi jelas. Aku lihat jam 2:07. Posisi kamarku di lantai 3. Artinya, suara itu dari lantai 4. Lantai yang katanya gak ada. Malam kedua, kejadian yang sama. Tapi kali ini suaranya lebih keras. Lebih berat, kayak bener-bener ada orang di atas kamar aku. Aku keluar lorong, lihat ke arah tangga. Lorong itu sunyi banget, cuma suara detak jam dinding yang kedengeran. Tapi entah kenapa bunyinya terasa lebih keras dari biasanya. Aku bawa senter, naik pelan-pelan. Pegangan tangga dingin, udaranya makin tipis. Napas udah mulai berat. Sampai di atas, ternyata lantai 4 itu ada. Bukan cuma ada, tapi kondisinya kayak ruangan yang udah lama banget ditinggalin. Debu tebal di lantai, dinding lembab, cat ngelupas. Semua pintu terkunci rapat, kecuali satu. Kamar 404. Pintunya kebuka sedikit. Ada cahaya kuning remang dari dalam kayak lilin. Aku maju perlahan. Dari kelap pintu aku ngeliat punggung seseorang duduk di kursi. Gak gerak sama sekali. Rambutnya panjang, kusut, bajunya putih kekuningan. Baunya turun, naik, pelan kayak lagi nafas. Permisi, suaraku kecil, tapi cukup buat kedengeran. Sosok itu gak gerak sama sekali. Aku masuk 1 langkah, dan di situ aku sadar dia gak punya kepala. Lehernya bolong, hitam, tapi dari lubang itu keluar suara napas berat. Kursi itu berdiri pelan. Sosok itu bangkit. Aku kaku di tempat. Dia muter badan dan bukan leher kosong yang aku lihat,
Tapi di dada sebelah kanan ada wajah manusia. Mata wajah itu merah, basah, nempel kayak tumbuh dari daging. Mulutnya nyengir lebar, gigi runcing kotor, bibir robek sampai ke pipi. Dari mulut itu keluar suara serak, berat. Pulang sebelum dia pulang. Lilin di kamar itu padam, gelap total. Aku nyalain senter. Dan entah gimana, aku udah berdiri di luar kamar 404. Pintu di depanku udah kayak pintu yang udah puluhan tahun gak dibuka. Catnya ngelupas, nomor kamarnya kayak dicakar-cakar. Dari dalam ada bunyi rantai diseret di lantai. Pelan, tapi makin lama makin dekat ke pintu. Aku langsung lari, hampir jatuh dari tangga. Aku pikir itu akhir cerita. Ternyata salah besar. Sejak malam itu, tiap jam 2 pagi, pintu kamarku diketuk 3 kali. Awalnya aku cuek, pura-pura tidur, tapi suatu malam rasa penasaran bikin aku nekat ngintip dari lubang pintu. Di situ, tepat di tengah lorong gelap, ada mata merah itu. Sama persis kayak di wajah di dada sosok di kamar 404. Dia berdiri diam, tapi setiap kali aku kedip, posisinya makin dekat. Walau kakinya gak pernah bergerak. Aku mundur, nutup lubang pintu, duduk di lantai sambil nahan nafas. Ketukan itu makin keras, makin cepat, sampai tiba-tiba hening. Besoknya aku mau pindah. Tapi ibu kos cuma nyengir tipis. Matanya kayak ngeliat tembus ke belakang kepalaku. Nadia, gak semua orang bisa keluar dari sini. Kalau sudah dipanggil, akan selalu kembali. Sampai sekarang aku gak pernah lewat jalan depan kos itu lagi. Tapi di kos baruku, kadang-kadang pas jam 2 pagi, aku masih dengar 3 ketukan itu.